Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, kenapa ya Pak Mahfud kok diam begitu kan ya? Bukankah ini sudah sejak dari 2012 begitu kan ya, PPATK setelah telah mengendus si Mario ini begitu kan ya. Ini ayahnya Mario si Rafael ini begitu kan. Kenapa kok masih berbicara hari ini ketika ada viral dan melakukan tindakan kekerasan itu begitu kan? Kenapa Pak Mahfud kok masih baru berbicara itu begitu? Ada apa begitu kan? Maka saya meyakini bahwa semua kementerian harus diaudit begitu kan. Semua kementerian, tidak hanya dari keuangan begitu kan. Bahkan ya Sri Mulyani sudah mencopot si Rafael ini, ayah dari Mario ini begitu kan. Tetapi yang saya akan ketanyakan, kenapa Pak Mahfud kok bisa kok masih sekarang yang mengenakan itu begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, 11 tahun memantau tanpa ada tindakan ini cukup memalukan, dan masih ada 13.000 pegawai Kemenkeu yang tidak laporkan kekayaan. Inilah yang mengapa rakyat ingin perubahan. Banyak sekali mereka begitu. Gimana sih ya Pak Mahfud, kok baru sekarang ya setelah ada kejadian baru PPATK ungkap? Apa perlu 11 tahun membiarkan itu? Apa setiap masalah di bangsa ini harus nunggu kejadian dulu baru muncul yang aneh-aneh itu? Kacau kalau gitu caranya. DPR RI, Kemenkeu, Ditjen Pajak, Itjen Kemenkeu, KPK RI. Banyak di hashtag begitu. Betul begitu kan? Kenapa kok baru sekarang begitu? Ada apa begitu? Dan bahkan Pak Mahfud mengatakan tadi begitu kan, sudah diendus oleh PPATK begitu kan. Itu selama 12 tahun 2012 begitu kan. Perubahan-perubahan ya, bukanlah memang 2024 akan ada perubahan pemimpin lewat pemilu. Jadi ya basi kalau ngomong perubahan mulu, paham ini. Ada pro dan ada kontra yang saya bacakan ya. Bisa jadi sekarang ada juga ya terendus, maka di tahun 2040 nanti baru dibuka. Sekali tukang host tetap aja narasinya hoax. Banyak sekali yang mengkritik mereka begitu, ada pro dan ada kontra begitu. Tapi inilah yang kita harus hormati gitu. Mbok yang baca-baca 13 biru belum lapor itu SPT tahun ini. Tanggal akhir laporannya masih sampai 31 Maret. Goblok kok dipiara, makanya hoax terus ya. Banyak sekali yang mengkritik mereka ya. Diendus doang nggak ditangkap nih, cuma bisa mantau, nggak mampu nindak. Ya bisa jadi begitu kan. Bahkan ya sudah waktunya 2024 perlunya perubahan ya. Sebelum ada kasus-kasus ini cuma memantau saja ya, dibiarkan selama belasan tahun begitu. Wow, sejak 2012 ya seharusnya kemana begitu kan, pihak-pihak yang berwenang kemana begitu kan. Kalau seperti ini dilakukan apalagi di kementerian-kementerian lain ya, segera audit begitu kan, segera tindak lanjut. Presiden harus memberikan dan pernyataan hari ini begitu kan, harus diaudit semuanya begitu kan, para pejabat-pejabat yang memakan uang rakyat itu begitu kan. Sri Mulyani tidak akan tahu kalau tidak ada kejadian seperti ini begitu kan. Ya saya yakinnya seperti itu begitu. Ini perubahan dan perbaikan cocok Mas Food ini. Bantu dong, ini banyak sekali yang mengkritik mereka. Susah ya bego, tukang bekam kayak Anda nggak bakal paham gimana susahnya buktiin itu korupsi atau bukan. Lagian mereka itu pinter, ada yang buat aset atas nama orang lain, ada yang disebut hibah pemberian pihak lain, atau bahkan ada yang jadi titipan. Rasanya Anies pun juga paham model gini. Wow, banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Ada pro dan ada kontra juga, tetapi inilah demokrasi kita yang harus kita hargai. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya, transaksi agak aneh. Rafael ayah Mario telah diendus PPATK sejak 2012. Kenapa kok dibiarkan begitu kan ya? Ini dikutip dari FIFA Nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik ya, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud Endi mengungkapkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK telah mengirimkan transaksi keuangan Rafael Aluntri Sambodo ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sejak 2012 lalu. Mahfud mengatakan PPATK menemukan transaksi agak aneh dalam laporan keuangan yang dikirimkan PPATK itu ke KPK. Pun dalam LHKPN yang ayah Mario Dandi tersangka penganiayaan anak pengurus ya GP Ansor itu memiliki kekayaan senilai 56 miliar. Kenapa Pak Mahfud kok bisa masih berbicara hari ini begitu kan? Ya ada apa begitu? Itulah yang kemudian menjadi catatan penting begitu kan? Ya Pak Mahfud harus tangani itu juga begitu. Biar diaudit laporan kekayaan yang bersangkutan PPATK itu sudah dikirimkan oleh PPATK sejak tahun 2012 tentang transaksi keuangan yang agak aneh, kata Mahfud kepada wartawan.
Dan bahkan meski ya sudah dilaporkan PPATK sejak 2012 silam, kata Mahfud, KPK belum menindaklanjuti. Maka dari itu ya, ia berharap agar KPK segera menindaklanjuti laporan transaksi keuangan yang agak aneh itu. Bahkan ya, tetapi oleh KPK belum ditindaklanjuti, jadi itu saja, biar sekarang dibuka oleh KPK, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya kasus pengeroyokan yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap korban bernama David ya di Pasanggarahan membuat nama orang tua Dandi, Rafael Aluntri Sambodo selaku Kepala Bagian Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Jakarta Selatan ikut terseret. Betul begitu kan. Ya, perilaku akhlak anak itu kan harus dijaga juga begitu. Bapaknya harus memberikan moralitas begitu kan. Ya, tidak hanya itu aja begitu. Dan pada hakikatnya orang-orang akan berpikir bahwa wah, ada indikasi korupsi ini kan, begitu logikanya begitu kan. Dari sejak 2012 Pak Mahfud harus tangan sendiri begitu kan. Berdasarkan LHKPN KPK diketahui Rafael Aluntri Sambodo memiliki harta kekayaan yang jauh lebih besar dari atasannya, yakni Direktur Jenderal Dirjen Pajak Suryo Utomo yang hanya memiliki total kekayaan 14,4 miliar. Rafael Aluntri Sambodo memiliki total kekayaan mencapai 56 miliar, di mana hampir seluruh aset berada di tanah dan bangunan yang jumlahnya mencapai 51 miliar. Tanah dan bangunan milik Rafael tersebut tersebar di Sleman, Manado, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Rafael juga memiliki harta bergerak lainnya mencapai 420 juta, kemudian juga memiliki surat berharga senilai 1,55 miliar. Lalu ya, Rafael memiliki kas dengan setara 1,3 miliar, dan terakhir harta lain-lain Rafael mencapai 419 juta. Kejanggalan terjadi ketika Rafael hanya melaporkan 2 unit mobil, yakni Toyota Camry tahun 2008 dan Toyota Kijang 2018. Jika dirupiahkan ya, kendaraan 4 tersebut mencapai 425 juta. Dan bahkan padahal dalam media sosial pribadi anak Rafael, yakni Mario Dandi Satrio, kerap memamerkan banyak koleksi motor dan mobil mewah. Sontak saja hal ini menjadi sorotan banyak hal. Mengingat harga Jeep Rubicon ya Harley Davidson yang digunakan saja tidak terdapat dalam laporan LHKPN. Satu unit Jeep Rubicon akan saja memiliki harta terbilang ya berkisar 1,529 miliar sampai 22 miliar. Sementara itu Harley Davidson termurah ditaksir 270 juta hingga 1,81 miliar. Itu menunjukkan ada indikasi itu yang harus kita selidiki begitu kan. Ya, kami tidak mendukung siapa-siapa, kami hanya mendukung para orang-orang yang memang melawan terhadap korupsi itu begitu kan. Dan bahkan saya menjadi musuh terbesar begitu terkait dengan korupsi, terus kemudian apalagi kekerasan begitu kan. Jadi artinya selama ini kalau kita melihat situasi hari ini ya, Pak Mahfud harus turun tangan begitu kan. Kenapa Pak Mahfud hanya diam saja, kan begitu logikanya begitu. Ya, mari kita bersama-sama ya doakan ya, semoga apa yang terjadi selama ini ya bisa memperbaiki kepada bangsa kita, karena masyarakat sudah tidak begitu percaya terhadap orang-orang seperti ini begitu kan. Ya, pada hakikatnya ya hanya kemewahan yang kemudian terjadi begitu kan. Ya, anaknya ya karena bapaknya kerja di sini kerja di situ sok-sokan begitu kan. Ya, pada hakikatnya seperti itu begitu. Apalagi sok berani. Saya tidak melihat siapa identitasnya begitu. Tapi saya melihat dari satu perilaku akhlak yang harus kita tuntun bersama. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.